Halo, bertemu lagi dengan saya di mata praktikum struktur data pertemuan 6. Kali ini kita akan ngebahas tentang tree. Nah, apa aja yang bakal kita pelajarin? Itu yang pertama ada konsep tree, level dan derajat pada tree, istilah dan hubungan komponen tree, definisi tree, order dan unordered tree, konsep binary tree, jenis-jenis binary tree, tree transversal, dan operasi pada tree. Nah, sedikit gambaran, tree itu kan pohon ya. Pohon yang sebenarnya itu seperti ini, tapi dalam struktur data digambarkan seperti ini. Nah, pohon-pohon itu kan dari akar, batang, ranting sampai ke daun. Nah, begitu juga struktur data, ada istilah akar dan daun. Jadi kayak gini, kalau struktur data itu akarnya dari atas, dari sini. Nah, menuju ke bawah, semakin bawah sampai ke daun. Ini yang disebut daun, gitu. Nah, konsep struktur data yang terdiri dari akar dan simpul-simpul yang berada di bawahnya. Tadi ya, ini akar, paling atas itu akarnya, rootnya, sampai ke simpul-simpul. Ini tuh simpul namanya, gitu. Nah, struktur data menunjukkan hubungan bertingkat atau memiliki hierarki. Nah, maksudnya hierarki itu gimana? Dia saling terhubung. Jadi kayak saya dan adik saya tidak mungkin ada kalau nggak ada bapak, kayak gitu. Terus tree itu merupakan struktur data yang tidak linier yang digunakan untuk mempresentasikan data yang bersifat hierarki, atau hierarki itu kan urutan atau tingkatan atau kedudukan antar elemen-elemennya. Nah, contohnya itu ada struktur organisasi, silsilah keluarga, struktur folder, dan lain-lain. Nah, ada dua istilah, level dan derajat tree. Kalau level itu dimulai dari 0 dari root. Jadi root itu 0, terus simpul selanjutnya 1, simpul selanjutnya lagi 2, kayak gitu. Nah, sedangkan derajat itu terbalik. Jadi dia dari daun ke atas. Nah, derajat itu dimulai dari 0 juga, tapi dimulai dari bawah ya. Ibaratnya kayak gini, kalau misalnya dianalogikan, derajat itu kan kayak istilahnya orang yang memiliki kekuasaan lebih gitu kan. Nah, kalau di sini kan kayak saya dan adik saya itu derajatnya 0. Jadi kayak kekuasaannya nggak ada apa-apanya lah, istilahnya kayak gitu. Nah, lanjut. Ingat ya, level itu per simpul gini. Level derajat sama per simpul kayak gitu. Lanjut. Nah, ada beberapa istilah dan hubungan komponen tree. Ada node, predecessor atau pendahulu, penerus atau suksesor, ancestor, leluhur, descendant, keturunan, parent, orang tua, child, anak, sibling, saudara, subtree, size, height, root, leaf, degree, forest, dan depth. Kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk node atau simpul, mungkin kita udah sering dengar node ya, kemarin-kemarin main single linked list, double linked list, kita dengar node. Node adalah simpul dari masing-masing data dari suatu tree. Nah, ini disebutnya node. Kalau misalnya ditanya tree ini node-nya apa? Ya, node-nya ini semua. Nih, satu tree ini node-nya apa aja sih? Ya, sebutin satu-satu, A, B, C, D sampai J. Node-nya ada berapa ya? Berarti ada 10 gitu. Nah, yang kedua ada predecessor atau pendahulu, adalah node yang berada di atas node tertentu. Misalnya ditanya predecessor dari D, E, G, H, I, J siapa? Nah, kita lihat di sini. Ini D, ini E, G, H, I, J. Pendahulunya siapa? B. Nah, ini disebutnya predecessor atau pendahulu. Lanjut, ada suksesor atau penerus. Nah, kalau suksesor itu kebalikannya. Ketika kalian ditanya suksesor dari suatu node, ya kalian sebutin
penerusnya atau anak-anaknya itu siapa aja, kayak gitu. Anak-anaknya sampai cucunya sampai cicitnya, kayak gitu ibaratnya ya kalau di pohon keluarga. Lanjut, size itu tadi banyaknya node dari sebuah tree, itu disebutnya size. Ini ada berapa ya? Ada 10, dari mulai root sampai ke leaf terakhir. Nah, yang kesekian ada ancestor atau leluhur, yaitu seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Maksudnya gimana? Misalnya ditanya ancestor dari J itu kayak ibaratnya, misalnya ini satu anak, ibunya siapa? Oh dia, ini G. Nah, ini punya ancestor lagi nggak atasnya? Oh ada E. Ini ada lagi nggak? B. Ini ada lagi nggak? A. Terus sampai ke root, kayak gitu. Nah lanjut, berarti ini ditulisnya harus berurutan ya, benar-benar dari yang terhubung ke J nya secara langsung, terhubung ke ancestor yang ditanyakan secara langsung. Yang ditanyakan J, dia punya G terhubung langsung, tulis G, terus terhubung langsung ke E, terus ke B, ke A, gitu. Lanjut, ada descendant atau keturunan. Nah ini ya mirip-mirip sama yang tadi, dia keturunannya siapa aja, seluruh node yang terletak setelah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Nah jadi misalnya ditanya descendant dari B siapa aja, ya udah semua node yang di jalur yang sama dia yang terletak di setelahnya. Misalnya Kak, ini kan F satu level juga nih sama D sama E. Nah ini kan disebutnya satu level kan. Ini juga B sama C itu satu level, G sama H itu satu level. Kok yang F enggak? Kenapa enggak? Karena dia udah beda jalur. F itu kan rootnya si C, F punya rootnya C, gitu. Jadi kalau ditanya descendantnya B siapa aja, ya ini D, E, G, H, I, J, gitu. Lanjut, ada parent. Parent itu ya berarti pendahulunya cuma satu level di atas satu node. Kalau tadi ditanya istilahnya ancestor itu leluhur, itu semuanya sampai ke root. Nah sedangkan parent itu hanya satu level di atasnya. Jadi misalnya parentnya I siapa? Ya G. Parentnya E siapa? Berarti B. Parentnya C siapa? A langsung, kayak gitu. Child itu penerus satu level di bawah satu node. Nah si E punya penerus siapa nih? Mana sih kursornya? Si E punya child siapa aja? G sama H. I sama J termasuk nggak? Enggak, karena ibaratnya dia ini cucunya, bukan lagi child, bukan childnya langsung. I sama J itu child dari G, gitu. Nah sibling itu hubungan node-node yang memiliki parent yang sama. Ini sama ini kan satu parent, D sama E. Nah berarti dia bisa dibilang sibling. Nah kalau misalnya F ini dia bukan, sibling karena dia udah beda apa hubungan gitu. Jadi dia satu level doang, tapi bukan sibling. Sibling itu ya parent yang sama. Lanjut, banyaknya tingkatan dalam sebuah tree. Nah tingkatan itu sendiri beda sama derajat dan level, dia beda ya. Derajat sama level itu bukan tinggi gitu. Ini ada, kalau misalnya tadi kan level sama derajat itu dimulai dari 0, kalau ini dimulai dari 1. Kayak dimulai dari leaf sampai ke rootnya. Jadi ada berapa tingkatan? Ada tingginya itu sebanyak 5 gitu. Nih 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah selanjutnya ada root itu node khusus yang tidak memiliki predecessor. Jadi root paling ujung yang enggak punya leluhur, jadi di atasnya itu enggak ada lagi. Nah itu bisa dibilang root.
Nah, ini ada leaf. Kalau leaf itu not dalam tree yang tidak memiliki suksesor atau penerus. Jadi kayak yang terakhir dan tidak terhubung kemanapun lagi di bawahnya gitu. Ini ada D, I, G, H, dan F. D, I, J, H, dan F gitu. Nah, lanjut. Degree itu banyaknya child dalam suatu note. Nah, misalnya ditanya degree dari B berapa? 2, karena dia cuma punya 2 child. Lanjut. Ada forest. Nah, forest itu kumpulan dari tree. Ditanya, ini satu tree ini forestnya ada berapa? Ada 15. Kenapa 15? Nanti akan saya jelaskan. Kita lanjut dulu. Ini ada depth. Depth itu hasil tingkat note maksimum dikurang 1. Misalnya depth dari D itu berapa? 2. Jadi kan ini hasil tingkat note maksimum dikurang 1. Ini kan tingkatannya 3, dikurang 1 jadi 2 gitu. Lanjut. Nah, ini ada definisi tree yang sebenarnya. Sebuah tree didefinisikan sebagai struktur yang dibentuk secara rekursif oleh aturan berikut. Yang pertama, sebuah node adalah sebuah tree. Node satu-satunya pada tree ini berfungsi sebagai root maupun leaf. Kalau kalian kemarin ingat linked list atau single linked list, double linked list, itu ketika kalian belum ada linked listnya sama sekali, terus kalian masukin data data tersebut akan jadi awalan sama terakhir gitu kan. Nah, ini juga sama. Kalau misalnya dia dimasukin dia ada satu node, nah itu node tersebut ya berfungsi sebagai root juga, leaf juga gitu. Nah, lanjut. Dari K sebuah tree T1 sampai ke K, dan masing-masing memiliki root N1 NK. Nanti saya jelasin. Jika node N adalah parent dari N1 sampai NK, akan diperoleh sebuah tree baru yang memiliki root N. Dalam kondisi ini, tree T1 K1 menjadi subtree dari tree T. Nah, maksudnya gimana? Nah, ini kan dia bilang dari K sebuah tree T1 sampai ke TK, masing-masing memiliki root N1 nih. T1 tree 1, tree 2 sampai ke tree K, masing-masing mempunyai root N1, N2 sampai dengan NK. Nah, jika node N adalah parent dari N1 sampai NK, jadi kayak jika node ini, jadi kita bikin baru aja ya. Jika node N adalah parent dari ketiga ini, akan diperoleh sebuah tree baru. Ini satu tree, ini disebutnya satu tree yang memiliki root N. Jadi ini rootnya. Tadi kan satu node ini disebutnya satu tree, ya kan? Dia bertugas sebagai root juga dan leaf juga. Jadi dalam satu tree ini kita punya berapa tree? Ada 5. Kenapa 5? Tadi kan dibilang satu node itu bisa dibilang satu tree. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu. Begitu juga dengan yang tadi. Kenapa ada banyak? Lanjut. Ada order dan unorder tree. Order tree itu antar sibling atau saudara terdapat urutan usia. Node yang paling kiri berusia paling tua atau sulung, sedangkan node yang paling kanan berusia paling muda. Posisi node diatur atas urutan tertentu. Nah, kita contohin kayak gini ya. Tadi dia bilang antar sibling terdapat urutan usia. Nah, ini sibling kan tadi udah tahu ya. Sibling itu suatu beberapa node yang
berasal dari satu tree yang sama. Satu root yang sama. Nah, kita ibaratkan di sini ada kakek 80, bapak 60, paman 55, saya 20, adik 10. Nah, note yang paling kiri pasti berusia paling tua, sedangkan note yang paling kanan paling muda. Jadi kayak bapak lebih tua dari paman. Posisi note diatur atas urutan tertentu. Nah, ini order itu maksudnya gini, bapak duluan daripada paman, saya duluan daripada adik. Nah, kalaupun misalnya kita nggak tulis nih umurnya, tetap kayak gitu. Selalu ibaratnya tuh kayak data yang masuk duluan. Misalnya ada satu tree, kalian bikin satu data. Misalnya kalian masukin data kakeknya dulu. Oke, misalnya kakek. Terus kalian masukin lagi data tersebut, data kedua yang dimasukin akan masuk ke sini dulu, ke posisi si bapak ini gitu. Nah, lanjut ke selanjutnya berarti ke pamannya. Begitu juga ini, masukin lagi. Kalau misalnya ada data lagi masuk berarti ke posisinya gini, masukin ke sebelah sini, baru masukin ke sebelah sini, sebelah kanan. Nah, seperti contoh silsilah keluarga ya. Nah, kalau yang kedua itu unordered tree, antar sibling tidak terdapat urutan tertentu. Jadi kayak sibling itu nggak punya urutan. Ibaratnya kayak struktur organisasi, kayak wakil kepala apa sama wakil kepala apa gitu kan, itu kan sama ibaratnya. Terus kaprodi apa, terus kaprodi yang lain gitu, itu kan sama, jabatannya tuh sama, jadi nggak ada yang duluan, nggak ada yang belakangan kayak gitu. Nah, konsep binary tree adalah the tree dengan syarat bahwa tiap node hanya boleh memiliki maksimal 2 subtree dan kedua subtree harus terpisah. Nah, binary tree tidak boleh memiliki binary tree boleh tidak memiliki child ataupun subtree. Jadi kayak node sendiri aja gitu, satu. Nah, boleh hanya memiliki sebuah subtree sebelah kiri, boleh juga hanya memiliki subtree sebelah kanan, boleh hanya memiliki subtree sebelah kiri dan kanan. Jadi kayak ini boleh tidak memiliki child, boleh juga dia ada di kiri doang, boleh juga dia ada di kanan doang, boleh juga dia di kiri dan di kanan. Nah, misalnya kita punya ada root, punya subtree-nya satu aja nih, B. Nah, kalau misalnya kayak gini nanti bingung, ini dia sebelah kiri atau kanan. Lebih baik kita define dari awal dia sebelah kiri atau kanan biar lebih jelas gitu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis binary tree. Ada full binary tree, complete binary tree, skewed binary tree. Nah, jenis-jenis binary tree yang pertama itu ada full binary tree. Binary tree yang tiap node-nya kecuali leaf memiliki 2 child dan tiap subtree mempunyai panjang patch yang sama. Nah, ini maksudnya. Ada satu root, dia punya 2 child, 2 node, dan node yang ini punya 2 lagi. Node yang ini punya 2 lagi. Seterusnya sampai ke leaf. Jadi cuman leaf doang yang boleh, nggak punya keturunan lagi gitu ibaratnya. Lanjut, complete binary tree adalah binary tree yang mirip dengan full binary tree, namun setiap subtree boleh memiliki panjang patch yang berbeda. Kalau tadi kan harus sama semua kan, kayak node yang ini harus punya 2, node setelahnya harus punya 2, yang ini harus punya 2. Sedangkan ini boleh, kayak ini kan ada node B dan node C. Node B punya 2, sedangkan node C cuma punya 1. Nah, ini boleh disebutnya complete binary tree. Nah, yang terakhir ini skewed binary tree, yaitu binary tree yang semua node-nya kecuali leaf hanya memiliki 1 child. Misal, ini bukan leaf ya, tapi leaf, daun. Kecuali leaf-nya
hanya memiliki satu child. Jadi dari root cuma punya satu child, ini satu child, punya satu child, kayak gitu. Nah, ini ada lagi istilah transversal. Transversal itu apa? Itu tuh teknik menyusuri tiap node dalam sebuah tree secara sistematis sehingga semua node dapat dan hanya satu kali saja dikunjungi. Ada 3 cara transversal. Yang pertama itu ada pre-order, in-order, dan post-order. Untuk tree atau node yang kosong, transversal tidak perlu dilakukan. Nah, ini misalnya transversal yang pertama itu pre-order. Jadi kunjungi rootnya dulu, lalu telusuri subtree-nya sebelah kiri, baru telusuri subtree sebelah kanan. Nah, contohnya gini. Ini kan dimulai dari rootnya ya. Rootnya itu kita punya apa? Kita punya A. Si A ini punya subtree kiri atau enggak? Kita harus tanya itu kenapa? Karena yang didahului itu kita telusuri yang sebelah kiri dulu, baru sebelah kanan. Kita nggak boleh langsung ambil aja sebelah kanan gitu. Nah, si A punya subtree kiri nggak? Punya. B punya subtree kiri nggak? Punya. Nah, sebelum ke sini kita tulis B dulu. Kenapa? Karena si B ini sekarang menjadi root karena dia memiliki subtree. Gitu. Setiap subtree itu punya root di atasnya, ya kan? Nah, pertama tadi kita tulis A. Nih, dapat A kan? A. Terus kita tulis B. Karena kan subtree kan rootnya dulu nih. Tadi kan root udah dituliskan root. Terus kita ke subtree-nya dari si A, subtree yang sebelah kiri kita tulis. Lalu kita cari lagi dia punya subtree kiri enggak? Gitu. Ternyata punya. Oke, kita tulis D. Habis itu baru deh kita cek si B ini, kan subtree kirinya tadi D. Kita cek lagi nih, D punya subtree lagi enggak? Ternyata enggak ada. Oke, enggak ditulis. Terus D punya subtree kanan enggak? Oh, ternyata enggak ada juga. Oke, enggak ditulis lagi. Kita balik lagi ke root. Kan tadi udah cek ngambil root kan. Root dari B sebelah kirinya udah kita telusurin ya sampai habis. Barulah kita telusurin yang sebelah kanan. Nah, sebelah kanan yang ini berarti ya poin ketiga. Kita tulislah dia. Kita tulis E berarti kan. Nah, si E ini punya subtree sebelah kiri enggak? Ternyata punya. Dia punya G. Kita tulis G. G punya subtree kiri atau enggak? Punya subtree kiri juga. Dia I. I punya subtree kiri enggak? Ternyata enggak ada. Bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu telusuri ke subtree kanan. Kita cek lagi nih, subtree node I itu punya subtree kanan enggak? Ternyata enggak. Nah, setelah itu kita balik ke sini, kan ini sebelah kiri dari E, ya kan? Nah, kita balik lagi ke sini. I itu sebelah kiri dari G. Berarti kiri kan tadi poinnya di sini. Nah, sekarang kita telusuri ke kanan ya. Ke kanannya ada J, ini udah, ini J. Kita cek lagi J sebelah kiri ada enggak? Enggak ada. Ini ada enggak? Enggak ada. Kita balik lagi sampai ke sini. Sampai ke root ini. Sebelah kanan sebelah kiri dari root E itu udah habis. Kita telusuri. Nah, kita telusuri lagi sebelah kirinya. Kanan, terbalik dulu. Sebelah kanannya itu ada H. Kita tulis. H-nya ada enggak? Enggak ada. Di sini juga enggak ada. Berarti kita udah menelusuri ini kanan. Kita balik ke sini. Jadi sebelah kiri dari root A itu udah kita telusuri semua. Kita lanjut ke sebelah subtree kanannya. Subtree kanannya ada C. C punya subtree kiri enggak? Punya. F. Kita tuliskan C terus F. F punya lagi enggak? Enggak ada. Berarti sudah berakhir di sini transversalnya. Lanjut. Kalau in order itu dari subtree kiri terus langsung kunjungi rootnya, baru subtree kanan gitu. Berarti kan ibaratnya kita jalannya tetap dari root kan. Root kita cek kiri, kita cari nih yang paling kiri mana? Paling kiri ada lagi enggak nih dari sini D-nya? Kalau enggak ada lagi berarti dia bener-bener subtree paling kiri dari sini, dari tree ini. Kita tulislah D. Oke. Nah, dari subtree kiri
kita naik ke rootnya. Rootnya D itu siapa? B. Berarti kita lulus B. Oke. Habis itu kita telusuri ke kanan, subtree kanan. Nah, di subtree kanan, kita udah sampai subtree kanan, tapi kita cek lagi subtree kirinya. Kita balik lagi nih ke awal. Subtree kirinya itu ada nggak? Ada. Oke, sekarang kita di sini kita jadikan si G ini rootnya dulu. Sebagai root berarti kan dia punya node lagi kan di bawahnya. Kita cek dulu ada nggak node-nya di bawahnya. Ternyata ada, subtree kiri, yaitu I. Di I ada lagi nggak? Oh, nggak ada lagi yang kiri. Terus balik, kalau nggak ada ke kiri, kita langsung ke rootnya lagi kan, ke I. Ini kan kiri, nggak ada. Kita ke rootnya, kita ketik I. Nah, I ada lagi nggak kanannya? Kan ke kanan. Kanan ternyata nggak ada lagi nih. Ya udah, berarti kita balik lagi ke atas ini. Berarti subtree kiri sini udah kita jelajahi. Terus kita di sini ini sebagai subtree kiri dari E. Lanjut. Kita tulislah dia G di sini karena G ini sebagai rootnya dari I. Tadi kan I udah kita tulis. Nah, G sebelah kanannya ada nggak? Ada. Kita tulis J. Balik lagi kita ke sini. Udah sebelah kirinya kita telusuri semua. Ini kan sebelah kiri, subtree kiri. Kita lanjut ke rootnya. Rootnya mereka ini siapa? Ya E. Kita tulis dulu E-nya. Baru habis itu kita telusuri ke subtree kanan. Sini, subtree kanan. Cek dulu ada nggak? Oh, ternyata nggak ada. Oke, lanjut ke atas lagi. Kalian udah tulis, berarti seluruh bagian sebelah kiri itu udah kita telusuri sampai H ini ya. Lanjut, tadi subtree kiri balik ke root. Nah, subtree kiri semua nih udah kita telusurin, kita balik ke root. Rootnya A, kita tulis A. Lalu kita ke subtree kanan dari root A. Subtree kanan itu ada C. Kita cek dulu subtree kirinya ada apa enggak? Ada, F. Berarti kita tulis dulu F-nya. Dicek lagi di sini kanan kirinya enggak ada. Kita balik ke rootnya si F, yaitu C. Kita tulis dulu C-nya. Kita ke kanan. Dicek ada atau enggak subtree-nya. Ternyata enggak ada. Oke, berarti penelusuran kita atau transversal kita selesai di sini. Ini urutannya. Nah, lanjut. Yang terakhir ada post order. Itu telusuri subtree kiri, terus subtree kanan, baru ke rootnya. Nah, kita cari dulu nih subtree paling kiri dari suatu tree ini itu siapa? Gitu kan. Dari root kita cek ke kiri, oh ada B. B punya subtree kiri enggak? Oh punya, ternyata D. D punya subtree kiri lagi enggak? Enggak ada. Berarti D ini merupakan subtree paling kiri dari tree ini. Nah, kita udah dapat subtree kiri. Sekarang kita ke subtree kanan. Subtree kanan itu subtree kanan dari B ini. Kenapa B? Ya karena kan B ini rootnya si D. Nah, setelah menelusuri ini kita balik ke subtree kanan. Nah, di subtree kanan ini dia punya node atau enggak? Di bawahnya punya, berarti sekarang dia merupakan rootnya. Nah, kita cek di kiri ada enggak? Oh ada, G. Tapi kita cek dulu nih lagi, ada lagi enggak? Ini tadi kita tandain dulu ya. Ini D udah kita tandain. G kiri ada lagi enggak? Oh ada. Nah, I ada lagi enggak kiri? Oh ternyata enggak ada. Terus sebelah kanan ada enggak? Enggak ada juga. Oh berarti ke sini kan. Ini paling kiri udah nggak ada kan. Terus udah kiri nggak ada, kita cek subtree kanannya dari si ini. Subtree kanannya nggak ada. Oh nggak ada, berarti dia memang root dari nggak ada. Berarti dia yang kita tulis di sini I. Lalu kita balik lagi nih. Nah, I ini kan dia sebagai subtree kiri dari G, ya kan? Kita balik dulu subtree kiri, terus kita ke kanan dulu ke J. Kita tulis dulu J. Dari subtree kanan kita balik ke rootnya,
rootnya itu kan G, berarti kita tulis G. Nah, subtree kiri dari root E udah kita telusuri semua. Sekarang berarti dari subtree kiri kita ke subtree kanan. Subtree kanannya ada H. H punya subtree kiri nggak? Oh, nggak ada. Subtree kanannya ada nggak? Oh, nggak ada. Oh, berarti langsung kita tulis aja H-nya. Kita tulis H-nya. Ini udah kita telusuri, baru kita balik ke root. Kan tadi subtree kiri, subtree kanan, root. Oke. Udah. Subtree kiri, subtree kanan, root. Oke. Nah, subtree kiri, sebentar, in color, subtree kiri, ini subtree kiri, terus kita ke subtree kanan. Nah, subtree kanan dari root A itu C. Kita cek dulu C ada subtree kiri nggak? Ada ternyata. Kita cek lagi subtree kiri dari sini ada nggak? Oh, nggak ada. Ini ada kanannya nggak? Nggak ada. Berarti F langsung kita tulis. Terus abis itu kita balik ke atas. Karena di C ini nggak ada subtree kanannya, ini kan subtree kiri. Terus kita balik cari ke subtree kanan ya. Karena subtree kanan itu nggak ada, berarti kita langsung ke root. Rootnya itu C. Nah, subtree kanan udah kita telusuri semua, baru deh kita tulis rootnya, root utama gitu. Udah. Nah, operasi pada tree itu apa aja? Ada create, clear, empty, insert, find, update, retrieve, delete, karakteristik, dan transfers. Nah, ini bisa kalian baca aja. Untuk activity-nya itu ada dua jenis pohon ya. Nah, untuk yang kita lihat node-node-nya itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk root-nya kalian pakai inisial nama kalian. Misalnya di sini nama saya Safira Andriani. Saya tulis di sini SA karena inisialnya SA. Kalau kalian misalnya Muhammad Akbar berarti MA gitu. Oke. Nah, ini ada NPM. Tunggu. Ada NPM-nya itu ini digitnya ya, anggaplah digitnya kan ada 8 digit. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau misalnya NPM kalian 56 41 5 4 4 3. Berarti gimana? Berarti di sini ini 5, ini 6, ini 4, ini 1, ini 5, ini 4, ini 4 lagi, ini 3. Ya tergantung urutan digit yang di sini, oke? Nah, ini untuk yang NPM belakangnya ganjil misalnya. Bentuk pohonnya kayak gini. Nah, untuk yang belakangnya genap, bentuk pohonnya kayak gini. Bisa lihat bedanya cuma di sini aja. Ini tadi kalau yang ganjil dia garisnya dari sini, kalau yang genap dia garisnya yang ini. Begitu juga yang ini, tadi dia ganjil garisnya yang ini, genap yang ini. Tuh, bisa dilihat ya perbedaannya. Nah, dari sini kalian cari apa? Kalian telusuri secara pre-order, in order, dan post order. Oke, selesai. Terima kasih.